mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menyajikan kabar buruk bagi Anies Baswedan, Rizik Syihab, dan bahkan FPI. Popularitas Anies di mata publik nasional ternyata kalah jauh dari Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah. Bahkan popularitas Anies kalah dari mantan wakilnya Sandiaga Uno. Kalau Rizik sih posisinya jauh lebih anyep. Dia jauh berada di bawah Anies, apalagi yang lain-lain. Ini pasti jadi tamparan buat Anies karena dia selama ini dielu-elukan sebagai calon presiden 2024. Di awal jabatannya sebagai gubernur, dia dipuja-puja terutama oleh kaum 212. Hasil survei nasional SMRC yang baru saja dilansir menunjukkan saat ini popularitasnya terus turun. Dari orang yang mengenal nama Anies, yang menyukainya cuma 74%. Barangkali kelihatan tinggi, tapi angka itu jauh di bawah popularitas nama-nama gubernur lain. Persentase yang menyukai Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil mencapai 85%. Khofifah Indar Parawansa 83%. Sementara Sandiaga Uno 84%. Bahkan Anies kalah dari Agus Yudhoyono yang persentasenya mencapai 76%. Dan seperti yang saya katakan, Rizik Syihab bahkan jauh lebih di bawah. Yang menyukai Rizik cuma 43%. Tapi kabar buruk ini belum selesai. SMRC juga bertanya soal kebijakan PSBB Anies terkait dengan diizinkannya acara pernikahan Putri Rizik dan acara mauludan di Petamburan. Ternyata mayoritas warga, 57%, menganggap Anies tidak bersikap adil dalam hal PSBB karena mengizinkan acara-acara tersebut berlangsung. Mayoritas warga nampaknya memang sebel dengan acara pernikahan Najwa Shihab dan Maulud Nabi itu. Sekitar 77% warga menyatakan setuju bila aparat keamanan membubarkan saja acara tersebut. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin bisa melihat bahwa Anies dan Rizik memang bukan manusia-manusia yang layak jadi pemimpin. Anies dan Rizik adalah dua manusia yang harus terus diwaspadai terkait dengan perkembangan radikalisme Islam di Indonesia. Kita tahu semua, Anies adalah calon presiden 2024 yang dijagokan kaum Islamis radikal. Dan untuk menunjang pencalonan dia, memang diperlukan seorang tokoh sebesar Rizik. Walau Pilpres masih berlangsung 4 tahun lagi, proses perjalanan ke arah sana sudah dimulai sejak Anies menjabat sebagai gubernur. Selama ini kritik terhadap Anies sudah sering terdengar. Tapi para pendukungnya terus berusaha membangun keyakinan bahwa Anies sangat populer. Anies sendiri mati-matian berusaha membangun image bahwa dia memang calon pemimpin umat. Untuk itu, dia harus terus menunjukkan bahwa dia bukan bawahan Jokowi. Dia bahkan secara demonstratif memperlihatkan diri sebagai gubernur yang berseberangan dengan sang presiden. Dia secara oportunistik memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendelegitimasi Jokowi. Ketika ada demo besar dan penghancuran fasilitas publik terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Anies bergaya membela para demonstran. Dia misalnya bilang bahwa keterlibatan anak sekolah dalam demonstrasi itu adalah bukti bahwa kaum muda peduli pada nasib bangsa. Anies bahkan hadir bertemu dengan para pengunjuk rasa yang bertahan sampai malam di Jakarta. Begitu juga ketika Rizik pulang dari pelarian. Anies menemui Rizik di hari pertama kedatangan Rizik. Dia bahkan semula tercatat sebagai saksi pernikahan Putri Rizik. Dia mengizinkan berlangsungnya acara kerumunan di pernikahan Najwa dan acara maulid di Petamburan. Dia memang kemudian dipanggil polisi, tapi setelah itu dia menampilkan foto di medsosnya di mana dia berpose seperti seorang cendekiawan membaca buku How Democracies Die. Foto itu jelas adalah semacam sindiran pada Jokowi. Apalagi media online Tempo dengan sengaja juga mengangkat foto tersebut sebagai berita dengan catatan tambahan bahwa Anies sedang membaca buku yang menggambarkan kematian demokrasi akibat pemimpin otoriter yang memberangus oposisi. Anies seperti sedang menunjukkan bahwa dia tidak takut pada Jokowi. Rizik sementara itu juga pulang dengan gaya bersiap sebagai panglima perang. Tanpa menunggu lama dia sudah melontarkan pernyataan-pernyataan yang menantang pemerintah. Pemerintah memang sudah bertindak tegas, dan ketegasan pemerintah ini nampak cukup efektif membuat gentar para pendukung Rizik. Namun tetap ada pertanyaan besar, seberapa besarkah sebenarnya kecintaan masyarakat pada Anies dan Rizik?
Survei SMRC menunjukkan bahwa kecintaan kepada kedua orang itu tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi dalam presentasinya, SMRC juga menyajikan hasil penelitian tentang FPI. Memang ini berdasarkan dari survei Januari 2018, tapi tetap bisa memberi kita gambaran tentang seberapa besar dukungan terhadap FPI. Survei 2018 ini menunjukkan di antara mereka yang tahu FPI, hanya 33% yang menyatakan setuju dengan yang diperjuangkan organisasi ini. Persentase ini jauh di bawah dua organisasi besar lainnya, NU dan Muhammadiyah. Yang setuju dengan perjuangan NU mencapai 80%, yang setuju dengan perjuangan Muhammadiyah 58%. Temuan SMRC ini sangat berarti. Dengan hasil ini, pemerintah seharusnya bisa cukup percaya diri menghadapi kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh Islamis radikal. Nampaknya masyarakat Indonesia memang sudah muak dengan segala macam penggunaan agama untuk kepentingan tujuan-tujuan sempit. Masyarakat lebih nyaman dengan pendekatan Islam yang moderat. Mayoritas rakyat Indonesia lebih nyaman dengan gagasan Islam Nusantara yang diwakili terutama NU. Selama ini barangkali juga banyak orang yang sempat terpesona dengan Rizik dan Anies. Tapi seperti dikatakan, bau amis memang tidak bisa ditutupi selamanya. Secara perlahan orang bisa melihat sendiri kualitas orang seperti Anies dan Rizik dan juga FPI. Anies dan Rizik jauh di bawah orang seperti Ganjar, Ridwan Kamil, Hovifah, dan bahkan Sandiaga. Karena itu pemerintah nampaknya tidak perlu khawatir untuk melanjutkan penyidikan terhadap Rizik dan mungkin juga Anies. Sidik saja terus Rizik terkait dengan kasus-kasus lamanya. Bahkan soal penyelenggaraan acara di Petamburan dan Megamendung layak untuk lebih jauh diproses secara hukum. Kalau FPI perlu dibubarkan, ya bubarkan saja. Indonesia berada di jalan yang benar kok. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.